Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak bosan-bosan memberikan limpah nikmat kepada kita, yang terkadang kita pun tak pandai bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu, kita mulai pesan-pesan nasihat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Mutiara Hadis, acara yang memberikan nilai positif kepada seluruh yang mendengarnya, karena di dalamnya ada petunjuk-petunjuk kehidupan, mutiara yang mahal harganya, sehingga bisa memberikan kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Baik, kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbicara tentang perlindungan di hari akhir atau hari kiamat. Ada memang keperluan, keinginan kita agar kita mendapatkan perlindungan. Contoh saja, ketika terik matahari memanas, orang memerlukan biasanya yang disebut dengan topi atau payung. Ketika hujan atau suasana dingin menyelimuti keadaan, maka orang sangat memerlukan yang namanya jaket. Itu yang disebut dengan perlindungan. Tapi jangan kita bayangkan hal yang di dunia yang sepele ini sama dengan akhirat. Akhirat lebih dahsyat lagi apa yang terjadi. Kalau panas, panasnya luar biasa. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Oleh sebab itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namruz, ada firman Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Orang mengira ayat ini andai kata berhenti di sini saja, bisa saja Nabi Ibrahim mati, meninggal dunia dalam keadaan karena bersengatan dingin. Tapi di situ dikatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan jadilah selamat, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik, hadis ini bermuara kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Mari kita baca dengan seksama hadis yang diriwayatkan oleh beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hurairah kana syuhudan. Abu Hurairah menyaksikan Nabi berkata-kata ini. Apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Imamu adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin ay dzata mansibin wa jamadin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynahu muttafaqun alaih.
Hadis tentang 7 golongan, 7 analisa, 7 kategori yang disinyalir ulama dari sabda Nabi. Ini adalah petunjuk Nabi, ada 7 orang yang akan mendapatkan di hari kiamat. Kalau kita bicara hari kiamat, berarti ada tahapannya. Hari kiamat, sebelum hari kiamat, hari akhir itu ada yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, hari di mana kita berkumpul. Kemudian setelah Yaumul Mahsyar ada yang disebut dengan Yaumul Hisab, di mana diperhitungkan seluruh amaliyah kita, amal baik, amal buruk kita, namanya Yaumul Hisab. Atau yang disebut dengan Yaumul Mizan. Kemudian ada yang disebut dengan hari kehancuran, atau yang dinamakan Yaumul Faza'il Akbar, hancurlah semuanya. Kemudian ada yang disebut dengan Yaumul Jaza, hari di mana kita dibalas. Apakah berakhir kebahagiaan di dalam sorga, ataukah berakhir kesengsaraan di dalam neraka. Jika kita memasuki sorga, maka kita akan senantiasa selamanya bahagia. Apabila kita masuk ke dalam neraka, apalagi neraka itu adalah neraka jahanam, tak mungkin akan bisa keluar dari tempatnya karena dahsyatnya, pedihnya siksa di dalamnya. Nah, ada 7 golongan yang dengan kategori ini, andai kata kita termasuk dari 7 ini, maka kita orang yang paling berbahagia karena akan mendapatkan perlindungan itu di hari kiamat. Baik, kita terjemahkan hadis ini tahapan demi tahapan. Riwayat adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita kenal Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang teramat banyak meriwayatkan hadis. Tidak kurang daripada 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Yang tertukil di dalamnya dari 8.300-an Bukhari memasukkan hadisnya. Ada lebih daripada 1.000 hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun, ada 7. Sab'ah, ada 7. Apa? Yuzilluhumullah. 7 golongan yang diberikan oleh Allah anugerah, yaitu yuzil, zillah, maknanya naungan. Kalau tadi saya mengilustrasikan, andai kata orang kepanasan diperlukan payung, andai kata orang kedinginan diperlukan jaket, maka andai kata di hari kiamat bisa dibayangkan apa yang kita perlukan. Dan dalam hadis itu Nabi mengatakan, yauma la zilla illa zilluhu. Tidak ada yang bisa meminta naungan perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Bagaimana tidak ada pilihan? Ketika keadaan ini sudah menghampiri setiap insan di hari kiamat, tak ada orang yang bisa melindungi, bahkan orang yang paling kita sayangi, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan ini yang mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berikan, istimewakan dari lisan nabinya mendapatkan perlindungan? 7 golongan ini akan kita kaji, tapi setelah yang satu ini. Suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syabun nasa'a bi ibadatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadis yang menyatakan 7 golongan ini dipaparkan oleh Nabi yang pertama. Orang yang mendapatkan perlindungan dari 7 golongan yang tidak bisa mendapatkan naungan kecuali dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan perlindungan al-imamu adilu, imam yang adil. Imam yang adil. Apa yang dimaksud dengan imam yang adil? Kita terjemahkan satu persatu baru kita kaji tahapan demi tahapan. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasa'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Setelah imam yang adil, yang kedua,
seorang pemuda, anak muda yang dia senantiasa sudah mendapatkan kelezatan iman, suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syabun nas'a bi ibadatillah. Dari muda dia dididik untuk mencapai kenikmatan itu agar dia tahu siapa sang Khaliknya, kemana dia mengarahkan hidupnya, dan apa yang dia akan dapatkan di dunia sampai menuju alam akhiratnya. Syabun nas'a bi ibadatillah. Pemuda yang mendapatkan peribadatan, yang dia tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu yang ketiga adalah seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Di sini ada muncul pengurus-pengurus masjid, yayasan-yayasan masjid. Setiap orang yang hatinya berta'alluq, yang senantiasa bicara terhadap masjid, yang ingin melakukan syiar-syiar memakmurkan masjid. 3. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Lihat misalnya ketika anak-anak berada di dalam pesantren, atau ketika seseorang berada dalam satu naungan acara, betapa akrabnya mereka pada masa acara, kemana-mana berdua karena berbagi ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Ketika dua orang laki-laki atau mereka berdua ini bertemu karena Allah, kemudian setelah berpisah masih mengingat karena Allah, ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh sorga, orang yang mendapatkan naungan di antaranya di hari kiamat. Warajulani tahabba fillah. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada Muaz, ya Muaz, inni uhibbuk, aku cinta kepada engkau karena Allah ya Muaz. Lalu kata Nabi Muhammad, ala u'allimuka kalimatin, apakah kamu mau ku ajarkan sebuah kalimat yang akan kau baca setiap kali habis salat? Lalu Nabi mengajarkan kepada Muaz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kata-kata yang pertama keluar dari mulut Nabi, Muaz, aku cinta kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah laki-laki yang cinta, yang mereka terkumpul karena cinta kepada Allah dan berpisah karena Allah. Berikutnya, yang keenam, yang kelima adalah warajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin. Zata mansibin wa jamalin adalah seorang laki-laki yang diajak melakukan perbuatan maksiat, berzina dengan seorang perempuan, atau seorang perempuan yang menggoda laki-laki zata mansibin, yang kebetulan perempuan ini memiliki kecantikan yang luar biasa, bahkan dia memiliki kedudukan, lalu mengajak laki-laki tadi untuk berzina. Lalu apa katanya? Faqala inni akhafullah. Kata laki-laki tadi, aku takut kepada Allah. Ini laki-laki orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Yang keenam, ada lagi Nabi pernah mensinyalir orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang bersedekah, yang sedekahnya itu disembunyikannya sampai ilustrasinya apa yang dikeluarkan dari tangan kanannya tak dikenal oleh tangan kirinya. Tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tak mengenal, tak mengetahui, tidak mengetahui apa saja yang dikeluarkan tangan kiri. Ini adalah bahasa majazi. Ilustrasi Nabi keluar tangan kanan, tapi tangan kiri berpasangan tak mengetahui apa-apa. Apa yang dimaksud dengan yang keenam ini? Kemudian yang ketujuh, Nabi mengatakan, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, hening. Dalam kondisi sendiri dia berzikir kepada Allah. Lalu tiba-tiba fafadat ainahu, air matanya mengalir dari matanya, menyesali terhadap apa yang dilakukannya. Ini adalah 7 bagian golongan yang Allah berikan perlindungan di hari kiamat, yang tidak akan bisa mendapatkan perlindungan itu kecuali dari sisi Rabbuna Jalla wa'ala. Dan itu yang akan kita kaji di dalam tahapan demi tahapan. Yang pertama, bicara terhadap orang yang disebut dengan imam adil, imam yang adil. Tapi sebelum penjelasan satu persatu,
Ketahuilah hadis ini dikeluarkan oleh hadis Bukhari dan Muslim atau yang disebut dengan muttafaqun alaih. Kita paham bahwa muttafaq maknanya bersepakat. Apa yang bersepakat? Maknanya di Bukhari dan di Muslim hadis ini ketemu. Bukhari mengeluarkan hadis, Imam Muslim mengeluarkan hadis dengan sanad atau perawi yang sama membawanya. Bukhari perawi yang sama, Imam Muslim perawi yang sama, maka bertemulah dalam satu makhraj, satu bagian. Imam Muslim mengeluarkan dengan sanadnya, Imam Bukhari mengeluarkan dengan sanadnya, maka yang disebut dengan muttafaqun alaih, dikuatkan oleh guru-guru mereka. Misalnya Sunan Abu Daud, yang pertama dikuatkan oleh Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini yang disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Jadi rawahul Bukhari, misalnya ada hadis yang berkata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini berbeda dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih istilah hadis yang lebih luar biasa, derajat hadisnya di atas. Muttafaqun alaih maknanya bersepakat antara kedua perawi yang sahih ini, Bukhari dan Muslim, dan dikuatkan di atasnya. Di Bukhari, hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Babu man jalasa fil masjid yantadhirus salat. Bab pada menyatakan orang yang suka duduk di masjid untuk menunggu waktu salat. Ini di dalam Bukhari. Di dalam kitab Imam Muslim, dalam Sahih Imam Muslim disebut Babu fadli ikhfa'is sadaqah. Bab pada menyatakan menyembunyikan sedekah dari apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi ada sedekah yang harus kita keep, yang tidak kita umumkan, yang kita gembor-gemborkan kepada orang lain. Ini adalah bagian daripada sedekah. Apa yang dimaksud dari 7 ini? Kita akan kaji setelah yang satu ini. Dia harus memiliki sifat-sifat yang mengandung di dalam pemimpin tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Baik, kita akan mulai yang disebut dengan Imam Adil. Imamul Adil maknanya imam, artinya pemimpin. Yang disebut dengan pemimpin adalah yang memperhatikan keperluan kaum muslimin atau komunitas orang banyak. Seorang pemimpin, ini yang disebut dengan seorang pemimpin yang perlu memiliki pertama profesionalitas, punya kemampuan, ada jiwa yang memiliki kewibawaan, karena al-imamu adil, imam yang bisa bersifat adil, dia harus memiliki sifat-sifat yang mengandung di dalam pemimpin tersebut. Ini yang disebut dengan imamu adil. Karena itu ada kategori yang ditetapkan oleh hukum syariat bagaimana kriteria-kriteria ketika kita bicara terhadap seorang pemimpin. Seorang pemimpin, kalau kita ingin ringkas, lihat saja sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam jiwa Nabi Muhammad itu ada panutan. Panutan dari mana? Nabi pernah jadi pemimpin, Nabi pernah jadi orang miskin, Nabi pernah jadi orang pedagang, Nabi pernah berbisnis, Nabi pernah menjadi rakyat jelata, semua pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, bagaimana kita mengambil intisari sebagai seorang pemimpin. Dan ingat, pemimpin yang adil itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Jangan takut dengan manusia. Apapun kebijakanmu, karena itu mengagungkan Allah dan mengagungkan agamanya, jangan takut. Karena pemimpin yang adil ada punya keberanian. Dia tidak takut dengan sogokan, dia tidak takut dengan ancaman, tapi yang hanya ditakutinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamu adil, dia sejajar dengan orang yang alim, orang yang berilmu, yang takut kepada Allah. Ini yang pertama, imamu adil, pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang merupakan dambaan Nabi Muhammad SAW yang akan dilindungi nantinya naungan di hari kiamat. Yang kedua, dikatakan di dalam hadis ini adalah yaitu wafadlun asyabul ladzi lam yuzawilil ma'asi wa nasa fi ta'ati rabbih. Imam Nawawi menceritakan bahwa yang dimaksud dengan pemuda yang besar, yang dewasa dia di dalam naungan ibadah kepada Allah adalah
seorang pemuda, kemuliaan seorang pemuda yang senantiasa menghindarkan kepada maksiat. Dari kecil dia sudah terbiasa. Dari kecil dia sudah terbiasa bertutur kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Dari kecil bagaimana sikap berakhlak, budi pekertinya baik. Dari kecil sudah terjadi. Dari kecil dia taat kepada Allah. Dari kecil dia tidak pernah meninggalkan bagaimana perintah-perintah yang wajib kepada dirinya. Ini adalah seorang pemuda yang didambakan oleh Nabi Muhammad SAW dan didambakan oleh banyak manusia karena dia sudah terbiasa keadaan kecilnya sampai dia dewasanya dilindungi dengan sifat-sifat ziyadatul imanu bil amal, naik imannya karena amal saleh, dan dia akan menghindari daripada segala maksiat. Oleh sebab itu lingkungan yang sangat berbahaya dengan orang tersebut. Jika seseorang, kita punya anak kita punya teman hal yang seperti ini, maka biarkan dia berteman dengan orang-orang ini. Karena seorang pemuda, kita bikin komunitasnya. Seorang pemuda yang di sana di dalamnya memiliki satu kekuatan untuk beribadah kepada Allah, disitulah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa banyak komunitas motor-motor gede, lalu ada istilah yang disebut dengan motor subuhan, biker subuhan, lalu ada yang disebut dengan istilah kajian-kajian pemuda, kemudian ada lagi istilah bisnis-bisnis pemuda, dia mengkaji terhadap hukum-hukum Allah. Ternyata orang-orang yang seperti ini, yang tertarik dengan komunitas-komunitas baik seperti ini, mendapatkan perlindungan di hari kiamat yang nomor 2. Yang ketiga, di dalam hadis ini dikatakan bahwa yang ketiga yaitu seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Apa maknanya? Ini yang dikatakan di dalam Sahih Imam Muslim, di dalam Sahih Imam Bukhari, keutamaan menunggu waktu salat di masjid. Rupanya dia sudah terbiasa. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, wa fadlun ma yurtada al-masajida wa yafu qalbuhu ilaiha kullama kharaja minha hubban bis salati ma'a jama'atin biha. Yaitu orang-orang yang cinta karena Allah dengan bentuk sudah terbiasa di dalam masjid. Artinya ketika dia berada di dalam masjid, lalu keluar dari masjid tersebut, hatinya masih berta'alluq, tergantung dengan masjid tersebut. Keluar dari tempat itu, apa dia katakan? Nanti salat berikutnya saya akan datang lagi. Orang-orang yang seperti ini yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan di dalamnya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melakukan ibadah jamaah di dalam masjid, menunggu waktu salat ke salat berikutnya. Dia niatkan ketika dia salat maghrib, dia tunggu salat isya. Ketika keluar salat isya menuju rumahnya untuk salat subuh, dia niatkan saya akan salat subuh di tempat ini. Ini yang dia lakukan. Sehingga boleh dikatakan yang ketiga adalah orang yang senantiasa melakukan hatinya berta'alluq kepada masjid, orang yang sudah terbiasa datang ke masjid. Begitu pula kata Imam Nawawi, orang-orang yang hatinya, pikirannya dicurahkan untuk masjid. Di situ ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ada yayasan masjid yang senantiasa memperhatikan bagaimana operasional masjid, bagaimana caranya masjid ini bisa sejahtera, bagaimana orang yang masuk di dalam masjid ini bisa nyaman beribadah. Lalu dia berikan fasilitas yang nyaman, dia berikan struktural yang bisa bekerja untuk masjid. Orang yang demikian, orang yang dirindukan oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga. Yang keempat, warajulani, 4 ada 2 orang yang saling mencinta di jalan Allah. Apa kata Imam Nawawi? Di sini dikatakan wa fadlul hubbi billah alladhi yajma'u bainal ikhwan. Di sini diperlukan bagaimana konsep yang harus ada ketika kita berteman. Terkadang kita punya teman, dia akan menghindar dari kita ketika kita dapat masalah. Dia akan mendekat dengan kita ketika posisi kita nyaman. Ini teman yang tidak tahu malu namanya. Bagaimana caranya kita punya teman yang setia, yang setiap saat menemani kita ketika kita senang, berbagi kesenangan bersama kita, ketika kita dalam keadaan banyak masalah dia bantu permasalahan kita. Ini yang disebut dengan konsep pertemanan karena Allah. Ini yang nomor 4 adalah bagian pertemanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan aku berteman kepada engkau karena Allah. Aku berteman kepada engkau
karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah yang disebut dengan sahibul hamim, teman sejati yang senantiasa bersama setiap saat. Yang berikutnya, yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak melakukan maksiat. Dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam sebuah perkataannya, ini yang disebut dengan padlun muraqabatillah, yaitu laki-laki yang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah. Tadi kata-katanya perempuan yang mengajak dia, perempuan ini memiliki jabatan dan kecantikan, diajaknya berzina tapi dia menolak. Kenapa? Karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Jadi yang dimaksud dengan laki-laki yang diajak perempuan berzina adalah laki-laki adalah seseorang yang merasa di dalam jiwanya senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah orang yang inna maktasara fil hadis ala zikril asnafis sab'ah. Ada sebutan-sebutan di dalam hadis ini beberapa orang saja yang sebenarnya banyak. Kenapa 7 ini saja yang disebut? Karena ini yang banyak didapatkan oleh orang-orang atau yang dirasakan oleh orang-orang. Yang keenam adalah orang yang bersedekah, tapi sedekahnya bukan untuk riya, bukan dikenal oleh orang, bukan untuk dipilih oleh orang, tapi sedekahnya murni karena kecintaannya kepada Allah. Bahkan Nabi mengilustrasikan apa yang dikeluarkan dari tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Ini yang disebut dengan sedekah yang sangat ikhlas di sisi Allah. Yang ketujuh adalah seorang yang berzikir. Jangan ada di antara kita yang melewatkan waktu-waktu ijabah. Di tengah malam ada masanya kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunkan rintihan-rintihan curhatmu kepada Allah. Karena orang yang mampu meneteskan air matanya kepada Allah, mereka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7 ini yang termaktub di dalam hadis yang kita kaji di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita satu bagian dari tempat itu yang dikatakan oleh Imam Suyuti, inna maktasara ala sabatin ibrazu limakanihim wa ahammiyatil amal. Ketahuilah 7 ini disebutkan di dalam hadis ini, faktor utamanya adalah karena ini adalah bagian yang teramat penting posisinya nanti di hari kiamat. Adapun yang lain akan ada mendapatkan naungan-naungan yang lain. Namun yang 7 ini yang paling luar biasa mendapatkan naungan. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 orang golongan yang mendapatkan naungan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.